Halo, selamat malam Ibnois, balik lagi nih di podcast kali ini. Gue pengen agak lebih spesifik lagi ya tentang introvert. aduh, si paling introvert ya. Cuman enggak sih. Kalau kemarin kan gue kayak mereview dan merecall pikiran gue, nge-flashback pada masa-masa sekolah dan lingkungan gue sekitar ya, tetangga gitu ya. Nah, kalau yang saat ini pengen gue bahas itu apa ya, lu ngerasa gak sih kalau orang-orang introvert, khususnya gue ya, ini point of view dari gue ngerasa kayak sering dilema orang introvert itu. Kayak dia itu pengen ikut kegiatan sesuatu, entah diajak temennya main lah, bahkan mungkin sampai nginep atau camping misalkan kayak gitu ya. Tapi habis itu dia ngerasa kayak capek banget, lesu banget, butuh istirahat banget. Tapi di satu sisi dia tuh kayak pengen ikut, tapi habis itu kayak aduh capek banget sih, aduh males banget deh, kayak gitu. Lu ngerasa kayak gitu gak sih? Oke, nah hari ini gue pengen ngebahas itu, tapi balik lagi ya, gue cerita ini hanya sebatas untuk sharing. Kalian kalau punya cerita atau apa segala macem yang mungkin sama dengan cerita yang gue alamin atau bahkan beda, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar ya, jadi gue tahu sekiranya oh ternyata nggak gue doang ya yang ngalamin gitu. Nah, untuk sekarang yang gue bahas, kenapa sih kayak apa ya, tetap ikut tapi padahal tahu capek gitu loh. Karena mungkin menurut gue ya, kenapa introvert tetap mau ikut tapi dia tahu pada endingnya itu akan capek? Karena dia berani ikut adalah pada saat dia berani memutuskan, oke deh gue ikut gitu ya. Gue yakin circle-nya, temen-temennya itu adalah temen-temen yang menurut gue atau menurut kita adalah teman-teman kita yang kita kenal. Menurut gue gitu. Habis kayak gitu kayak makanya kita berani ikut. Nggak mungkin kan kalau kita nggak kenal-kenal banget tapi ikut. Kalau gue inget-inget, kalau kayak nggak kenal-kenal banget terus kita ikut, kayaknya gue nggak pernah deh, nggak pernah. Dan pasti gue ikut karena ada reason, salah satunya adalah dia teman dekat gue atau gue kenal dia, gue tahu gitu, jadi makanya gue ikut. Walaupun pada saat acara mungkin gue cuma nempel sama dia, paling ya yang lainnya ya sebatas oh iya mas, oh iya mas, ya ramah aja. Tapi reasonnya gue ikut itu ya pasti ada temen atau orang yang bisa kita anggap dia itu ya masuk circle-nya kita. Kalau menurut gue kayak gitu. Nah, kenapa setelah abis ngerasa kayak gitu tuh kayak aduh capek banget, asli gue butuh rebahan gitu ya. Karena gue juga ngalamin apa ya, setelah kegiatan kayak gitu tuh gue pasti ngerasa aduh kayak gue pengen tiduran, rebahan, dengerin lagu, atau bahkan handphone gue taruh, gue pengen rebahan, tapi gue sambil imajinasi tuh di pikiran gue, aduh kayaknya ini enak, kayaknya itu enak, kayaknya ini enak, kayaknya itu enak gitu. Kalau menurut gue ya, gue kayak gitu. Jadi kayak apa ya, dibilang sombong banget juga kayaknya enggak ya, tapi dia itu adalah tipe orang yang ngikut ketika dia tahu circle-nya atau rombongannya adalah orang-orang yang bisa dibilang kalau mereka adalah teman kita. Kalau menurut gue kayak gitu ya. Nah, gue ngalamin seperti ini untuk ngilangin tipsnya itu, bukan ngilangin tips ya, tapi tips menurut gue untuk mengurangi beban capeknya setelah kegiatan adalah apa ya, kayak pilah-pilah acaranya gak sih, atau pilah-pilah kegiatannya. Karena kan kita nggak mungkin ya ikut acara yang kita nggak kenal sama orangnya, ya nggak sih? Terus juga ketika tahu orang-orangnya, acaranya ngapain nih,
ternyata misalkan acaranya eh, apa cukup membahayakan nih versi kita, misalkan pameran hewan-hewan kayak ular atau apa segala macam, sedangkan mungkin kita nggak suka, ya kita ngapain ngikut, ya nggak sih, meminimalisir hal-hal yang kayak gitu. Nah terus kayak batasin nih waktunya, kalaupun emang lu harus ikut ya, tapi bukan acara yang membahayakan ya, maksudnya ketika aduh gue nggak mau tapi ada teman gue ini satu yang minta banget kita ikut nemenin gue bla 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 gitu ya. Nah lu kasih tahu aja, batasin waktu di sana, gue cuman bisa di sana tuh 2 jam misalkan kayak gitu, karena setelah 2 jam itu lu ngerasa kayak apaan lagi yang harus dibahas, misalkan kayak gitu ya, misalkan. Nah setelah lu udah berusaha kayak lu pilah-pilah acaranya, lu pilah-pilah juga waktunya di sana cuma 2 jam. Nah kalau gue nge-recharge-nya adalah setelah gue, kan gue mikirin ya, oh acaranya ini lolos nih, oke gue ikut selama di sana adalah 2 jam. Nah setelah ini gue mau me time, gue mau misal makan martabak sendiri sambil minum kopi sambil ngerokok misalkan kayak gitu, atau gue pengen rebahan seharian di kamar karena ada film yang gue suka nih yang gue tunggu, karena ada kegiatan tadi jadinya gue harus ikut dulu kegiatannya. Wah habis itu gue nonton tidur rebahan, jadi nge-recharge lagi. Kalau menurut gue kayak gitu, jadi biar biar kita tuh orang-orang introvert kayak tetap punya banyak kegiatan. Asik, keren gak tuh? Tapi kalau kalian ada yang ngalamin kayak gitu ya, gue sih nggak tahu, cuman kalau misalkan ada yang ngalamin kayak gitu, mungkin sama nggak ya, gue juga nggak tahu deh. Pokoknya nanti tulis dan komentar di bawah ya biar gue tahu. Oke.